Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal dari Aini, di mana soalnya adalah menyetarakan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron pada reaksi MnO4- ditambah C2O42- menghasilkan Mn2+ ditambah CO2 dalam suasana asam. Nah, sebelumnya ini sudah pernah dibahas, tetapi dalam metode bilangan oksidasi atau metode PBO. Sekarang kita akan coba dalam metode setengah reaksi. Dan tentu hasilnya akan sama dengan metode bilangan oksidasi. Nah, untuk metode bilangan oksidasinya, linknya ada di deskripsi ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menyetarakan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi dalam suasana asam, langkah pertama adalah kita menentukan biloks masing-masing atom dalam reaksi. Jadi kita tentukan biloks M, biloks O, dan biloks C. Ini semuanya kita tentukan agar kita tahu mana atom yang mengalami perubahan biloks, baik itu mengalami kenaikan biloks dan juga mengalami penurunan biloks. Oke. Sehingga pada langkah kedua, kita dapat menentukan kerangka dasar setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksinya. Nah, langkah ketiga, itu menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Untuk langkah keempat, itu menyetarakan atom O dengan menambahkan H2O. Nah, langkah kelima, ini menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan ion H+. Oke? Karena ini suasananya asam. Untuk langkah keenam, itu menyetarakan jumlah muatan dengan cara menambahkan elektron. Nah, langkah ketujuh, itu menjumlahkan persamaan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi dengan cara menyamakan jumlah elektronnya terlebih dahulu. Nah, kita lanjut langkah pertama. Berarti kita harus menentukan biloks masing-masing atomnya. Nah, biloks O di sini adalah -2. -2 dikalikan 4 berarti -8, 8 dikurangkan 1 berarti biloks M adalah +7. Nah, untuk C2O42- di mana biloks O adalah -2, -2 dikalikan 4 berarti -8, 8 dikurangkan 2, berarti 6, 6 dibagikan 2, berarti biloks C adalah +3. Nah, untuk Mn2+, biloks C adalah +2, untuk CO2, biloks O adalah -2, -2 dikalikan 4 berarti -4, sehingga biloks C adalah +4. Nah, setelah kita menentukan biloks masing-masing atom, jadi kita tahu mana yang berubah biloks, yaitu si Mn dari +7 menjadi +2, sehingga dia mengalami penurunan biloks atau disebut juga dengan mengalami reaksi reduksi. Oke? Reaksi reduksi. Nah, di sini yang mengalami perubahan biloks selanjutnya adalah C, yaitu dari +3 menjadi +4. Oke, dari +3 menjadi +4 berarti mengalami kenaikan biloks, sehingga dapat dikatakan si C ini mengalami reaksi oksidasi. Nah, setelah kita tahu mana yang mengalami reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi, kita dapat menentukan kerangka dasar setengah reaksi reduksi dan oksidasinya. Jadi seperti ini, kita bikin reaksi reduksi, yaitu yang mengalami reduksi adalah MnO4- menghasilkan Mn2+, jadi kita tulis seperti ini untuk yang reduksi. Dan untuk oksidasi, berarti C2O42- menghasilkan CO2, jadi kita tulis seperti ini. Nah, sudah selesai langkah kedua, lanjut langkah ketiga. Menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Nah, menyetarakan atom berarti atom yang mengalami perubahan biloks, baik di ruas kiri maupun ruas kanan itu jumlahnya harus sama. Nah, yang mengalami perubahan biloks pada reduksi berarti ini si Mn di kiri itu 1, di kanan juga 1, berarti sudah setara, tidak perlu ditambahkan koefisien. Sudah sama-sama 1. Nah, untuk yang oksidasi, di mana yang mengalami perubahan biloks adalah si C. C di ruas kiri itu 2. Di ruas kanan itu hanya ada 1. Nah, kan ini belum setara tuh. 2 di kiri, 1 di kanan. Sehingga di kanan ini perlu ditambahkan koefisien, yaitu sebanyak 2. Sehingga atom C kiri ini, dan kanan itu sama-sama 2. Oke, sudah setara yang atom C-nya. Sudah sama-sama 2. Kita lanjut langkah keempat, itu menyetarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O. Nah, kita tahu bahwa yang
terdapat atom O itu adalah di ruas kiri, sehingga yang perlu ditambahkan H2O untuk menyetarakan atom O adalah yang ruas kanan. Jadi di ruas kanan ini perlu ditambahkan H2O, yaitu sebanyak 4 H2O. Nah, sehingga atom O di ruas kiri itu 4, di ruas kanan juga 4. Oke, sudah sama-sama 4 ya. 4 di kiri, 4 di kanan nih. 1 dikalikan 4 berarti 4. Nah, untuk oksidasinya. Untuk oksidasi, kita hitung untuk O di ruas kiri itu 4. Ini 4. Di ruas kanan ini 2 dikalikan 2 berarti juga 4. Nah, sudah setara atom O-nya. Jadi, tidak perlu ditambahkan H2O. Oke, kita lanjut. Langkah ke-5. Itu menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H+. Oke, nah kita tahu bahwa yang terdapat atom H di ruas kanan, yaitu sebanyak 2 dikali 4, berarti ada 8 atom H di ruas kanan. Nah, sehingga kita perlu menambahkan ion H+ di sini, di ruas kiri, sebanyak 8, sehingga atom H di ruas kiri dan ruas kanan itu jumlahnya sama, yaitu sama-sama 8. Nih, 8 di ruas kiri dan 8 di ruas kanan. Nih, 2 dikalikan 4 itu kan 8. Nah, seperti itu cara menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan ion H+, karena ini suasananya asam. Nah, untuk yang oksidasi, karena tidak terdapat atom H, maka tidak perlu ditambahkan ion H+. Jadi lanjut saja langkah ke-6. Nah, untuk langkah ke-6 itu menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Nah, sebelum menambahkan elektron, maka kita perlu menghitung muatan ruas kiri dan kanan. Nah, di sini muatan MnO4- berarti ini muatannya adalah -1. Oke, -1 ya. Ini ada muatan -1. Nah, untuk H+, berarti muatannya ini +1. +1 dikalikan 8, berarti totalnya adalah +8. Nah, untuk Mn2+, itu muatannya adalah +2. Untuk H2O, muatannya adalah 0. Nah, sekarang kita tentukan jumlah muatan di ruas kiri, totalnya, dan total muatan di ruas kanan. Nah, untuk ruas kiri, berarti itu -1 ditambahkan 8, totalnya adalah +7. Nah, untuk ruas kanan itu +2 ditambah 0, berarti totalnya adalah +2. Nah, ini kan belum setara tuh, +7 dan +2. Sehingga kita perlu menambahkan elektron, yaitu pada ruas yang kiri sebanyak 5 elektron. Nah, sehingga muatannya akan sama-sama +2. Nih, +7 ditambahkan 5, +7 ditambah -5, karena elektron kan muatannya minus. Nah, +7 ditambahkan -5 berarti totalnya adalah +2. Nah, sama muatannya dengan yang ruas kanan. Seperti itu cara menyamakan jumlah elektronnya. Muatannya, mohon maaf. Oke, kita lanjut menyamakan atau menyetarakan muatan pada reaksi yang oksidasinya. Nah, untuk C2O42- ini muatannya adalah -2. Untuk CO2 itu muatannya adalah 0. Nah, kan belum setara tuh. -2 di kiri, 0 di ruas kanan, sehingga perlu ditambahkan elektron pada ruas yang kanan ini sebanyak 2 elektron, sehingga muatannya akan sama-sama -2. Di kiri -2, di kanan itu 0 ditambah -2, berarti totalnya -2. Sudah sama-sama -2 muatannya. Nah, oke, jadi dapat ditulis seperti ini. Nah, untuk yang reaksi reduksi itu ditambahkan 5 elektron pada ruas yang kiri. Nah, jadi ditulis seperti ini ya. Nah, untuk yang oksidasi ditambahkan 2 elektron pada ruas yang kanan. Jadi seperti ini menulisnya. Nah, lanjut langkah ke-7 itu menjumlahkan persamaan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi dengan menyamakan jumlah elektron. Nah, karena jumlah elektron pada reaksi reduksi itu 5, sedangkan oksidasi itu muatannya adalah 2, ini kan belum sama, 5 dan 2. Maka perlu kita samakan dengan cara mengkalikan koefisiennya, seperti ini. Untuk yang reaksi reduksi, nih, koefisiennya itu dikalikan 2. Yang oksidasi itu dikalikan 5, sehingga muatannya akan sama-sama 10. Nih, 2 dikalikan 5 kan 10, 5 dikalikan 2, 10. Nah, seperti itu ya, cara menyamakannya. Jadi seperti ini, dapat ditulis seperti ini.
MnO4- dikalikan 2 berarti menjadi 2MnO4-. 8H+ dikalikan 2 berarti menjadi 16H+. 5 elektron dikalikan 2 berarti menjadi 10 elektron. Dan Mn2+ dikalikan 2 berarti menjadi 2Mn2+. Dan 4H2O dikalikan 2 berarti menjadi 8H2O. Nah, untuk yang reaksi oksidasi itu dikalikan 5 berarti C2O42- dikalikan 5 menjadi 5C2O42-. Oke, seperti itu. Nah, untuk 2CO2 dikalikan 5 berarti menjadi 10 ya. 2 dikalikan 5 berarti menjadi 10 CO2. Untuk 2 elektron dikalikan 5 berarti menjadi 10 elektron. Nah, elektronnya sudah sama-sama 10 sehingga bisa kita eliminasi. Jadi seperti ini deh. Nah, kita coret. Sehingga reaksi setaranya seperti ini. Ini reaksi setaranya. Sama ya. Nah, untuk membuktikan ini setara atau tidak, maka kita perlu menghitung muatan ruas kiri dan kanan dan juga jumlah atom ruas kiri dan kanan. Nah, kita hitung dulu ya. Oke, kita hitung. Untuk yang ruas kiri, ini muatannya -1 dikalikan 2 berarti -2. Di sini -2 dikalikan 5 berarti -10. Di sini +1 dikalikan 16 berarti +16. Nah, totalnya menjadi 4 +4 ya. Nih, -12 ditambah +16 berarti totalnya +4. Nah, untuk yang di ruas kanan ini +2 dikalikan 2 berarti +4. Nah, untuk CO2 0, H2O juga 0 berarti totalnya adalah +4. Nah, muatannya sudah setara. Nah, sekarang kita hitung jumlah atom ruas kiri dan kanan. Nah, untuk Mn di sini 1 dikalikan 2 berarti ada 2 Mn di ruas kiri. Di ruas kanan itu 1 dikali 2, itu juga ada 2 atom Mn di ruas kanan, berarti sudah setara yang atom Mn. Nah, untuk yang O ini 4 dikalikan 2 berarti 8. Nah, untuk yang di sini 4 dikalikan 5 berarti ada 20 atom O. Berarti totalnya menjadi 28. Nah, untuk yang ruas kanan ini 2 dikalikan 10 berarti 20. Nah, di sini 1 dikalikan 8 berarti 8. Nah, totalnya 28 atom O. Berarti sudah sama-sama 28 atom O-nya sudah setara. Nah, kita lanjut yang C. Ini 2 dikalikan 5 berarti ada 10 atom C di ruas kiri. Yang ruas kanan itu 1 dikali 10 berarti ada 10 atom C. Sudah setara atom C-nya. Nah, ini tadi O-nya sudah, berarti yang terakhir adalah si H. Nah, H di ruas kiri itu 1 dikalikan 16 berarti 16. Untuk yang ruas kanan itu 2 dikalikan 8 berarti 16. Nah, sudah setara semuanya. Oke, berarti ini reaksi setaranya. Nah, ini bisa dicek hasilnya sama dengan metode bilangan oksidasi dan juga dalam suasana asam. Ini mohon maaf. Ini asam ya. Oke, ini asam. Nah, sudah selesai. Mudah kan? Oke, semoga dapat membantu ya ini. Jangan lupa di-subscribe.